warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita telah masuk ke materi bab 4, yaitu sistem pencernaan manusia. Untuk itu silakan disimak penjelasan Ibu. Pada materi ini Ibu akan menjelaskan untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita harus memahami konsep dari nutrisi. Untuk pertemuan hari ini Ibu hanya menjelaskan mengenai nutrisi asupan tubuh dalam sistem pencernaan. Untuk part berikutnya Ibu akan menjelaskan fungsi setiap organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Silakan kalian simak ya. Nah, tubuh kita membutuhkan energi yang digunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, energi tersebut berasal dari zat makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, apa saja zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Di sini ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Akan Ibu bahas satu-satu zat-zat makanan yang diasup oleh sistem pencernaan kita. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan zat gizi sumber energi paling penting bagi makhluk hidup karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan oleh sel-sel. Nah, di sini ada 3 jenis karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida atau gula sederhana, disakarida, dan polisakarida yang dia merupakan karbohidrat kompleks. Nah, di sini juga kita bisa lihat sumber dari karbohidrat ditemukan pada nasi, roti, dan gandum. Nah, yang pertama di sini kita lihat karbohidrat jenis monosakarida. Nah, dia merupakan karbohidrat paling sederhana yang merupakan molekul terkecil dari karbohidrat. Nah, monosakarida dikelompokkan menjadi 3 golongan. Jadi dia mempunyai 1 gugus gula. Nah, 3 golongannya diantaranya ada glukosa, fruktosa, galaktosa. Kita lihat di dalam glukosa ini disebut juga dektrosa yang terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, semua jenis karbohidrat akhirnya akan diubah menjadi glukosa. Nah, kalau di dalam fruktosa ini juga terdapat di buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama dalam madu yang menyebabkan rasa manis. Nah, untuk yang berikutnya, karbohidrat jenis disakarida. Nah, dia merupakan gabungan dari 2 macam monosakarida. Nah, dalam proses metabolisme, disakarida akan dipecah menjadi 2 molekul monosakarida oleh enzim dalam tubuh. Nah, dia mempunyai 2 gugus gula. Nah, dia dikelompokkan menjadi 3 golongan, ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Nah, untuk sukrosa kita lihat contohnya, dia terdapat dalam gula tebu, gula aren. Nah, dalam proses pencernaan sukrosa akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, kemudian di situ juga ada maltosa. Nah, hasil pemecahan zat tepung atau pati yang selanjutnya dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Nah, kalau laktosa dia terdapat dalam gula susu. Nah, banyak terdapat pada susu. Dalam tubuh manusia, laktosa agak sulit dicerna jika dibanding dengan sukrosa dan maltosa. Nah, dalam proses pencernaan, laktosa akan dipecah menjadi 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Nah, selanjutnya ada polisakarida. Karbohidrat jenis polisakarida merupakan karbohidrat yang kompleks. Nah, polisakarida ini dia merupakan gabungan beberapa molekul monosakarida. Dia disebut oligosakarida jika tersusun atas 3-6 molekul monosakarida. Nah, monosakarida ini mempunyai 2 gugus gula. Nah,
Di sini dia ada contohnya ada selulosa, glikogen dan amilum. Nah, untuk kita lihat di glikogen dia disebut juga pati binatang, adalah jenis karbohidrat semacam gula yang disimpan di hati dan otot dalam jumlah kecil sebagai cadangan karbohidrat. Nah, itulah tadi 3 jenis karbohidrat, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Masing-masing dia sudah terbentuk nutrisinya tersendiri. Nah, yang berikutnya ada protein. Nah, protein merupakan zat makanan yang terdiri atas asam amino, dan protein terdiri atas protein hewani seperti pada daging sapi, ayam, ikan, dan telur. Kalau protein nabati itu pada kacang-kacangan. Jadi 2 jenis protein hewani dan nabati ini juga sangat penting untuk tubuh kita. Nah, apa fungsi protein? Protein berfungsi untuk sebagai zat pembangun. Nah, protein juga berfungsi sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Nah, dia juga merupakan sumber energi alternatif bagi tubuh. Nah, yang berikutnya kita lihat ada lemak. Nah, di sini jenis-jenis lemak ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, lemak jenuh cair pada suhu kamar, contohnya pada minyak nabati. Kemudian lemak tak jenuh itu padat pada suhu kamar, contohnya pada mentega dan keju. Nah, lemak ini berfungsi untuk sebagai cadangan makanan. Dia juga menjaga suhu tubuh tetap hangat dan merupakan salah satu sumber energi alternatif. Terdapat di manakah lemak? Kita bisa lihat pada susu. Nah, susu ini banyak mengandung lemak. Boleh kita mengkonsumsi susu tapi jangan terlalu berlebihan. Yang berikutnya ada vitamin dan mineral. Di sini fungsi vitamin dia mengatur metabolisme dan mencegah penyakit. Nah, jenis vitamin ada vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Akan Ibu sajikan tabel vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, kita lihat di sini ada tabel vitamin larut dalam lemak. Nah, di sini ada vitamin A, D, E, dan K. Fungsinya berbeda-beda. Untuk vitamin A membantu penglihatan dan kesehatan kulit. Nah, pertumbuhan tulang dan gigi itu untuk vitamin D. Sedangkan vitamin E untuk kesehatan kulit dan vitamin K untuk membantu pembentukan sel darah merah. Kalian bisa lihat sumber-sumber dari vitamin dari keempat vitamin tersebut ada pada buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang. Ya. Nah, yang berikutnya ada tabel vitamin yang larut dalam air. Di situ ada vitamin B1, B2, B3, B5 sampai vitamin C atau asam aksikolat. Kalian bisa lihat fungsi-fungsi dan sumber dari vitamin tersebut. Jadi memang asupan tubuh kita sangat memerlukan semua jenis vitamin dengan kebutuhan yang seimbang agar tubuh kita tetap sehat, sistem pencernaan kita tetap baik dengan asupan nutrisi yang baik pula. Nah, lebih jelasnya juga pada tabel ini kalian bisa melihat perbedaan vitamin yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak. Nah, di sini kita juga bisa lihat tabel asupan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di sini ada kalsium, fosfor, potasium, sodium atau natrium. Nah, untuk kalsium tersendiri dia kegunaannya untuk bahan pembentukan tulang, gigi, kerja otot dan kerja saraf. Sumbernya dari mana? Nah, sumber
kalsium itu dari telur, sayuran hijau, dan kedelai. Untuk fosfor, untuk kegunaan membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi. Sumbernya bisa kita dapat dari mana? Dari daging, gandum, keju ya. Jika kalian membutuhkan mineral fosfor, kita harus banyak mengkonsumsi daging juga. Nah, di sini juga ada kalium. Nah, kegunaan dari kalium mengatur keseimbangan air dalam sel, kemudian mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja-kerja otot ya. Sumbernya kita bisa dapat dari buah-buahan seperti pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Nah, untuk yang terakhir natrium menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Di sini kita juga bisa temukan pada daging, susu, keju, garam, dan wortel. Nah, yang berikutnya ada besi, iodium, dan zinc. Nah, untuk besi sendiri untuk bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Kita temukannya pada daging merah, kacang, bayam, dan telur. Untuk zinc sendiri untuk menjaga kekebalan tubuh nih, terutama kekebalan tubuh dari virus. Nah, kita bisa sering mengkonsumsi kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Nah, selain mineral, tubuh kita juga memerlukan air. Nah, 72% tubuh manusia adalah air. Nah, manusia sebaiknya minum air 8 gelas per hari. Nah, air didapat dari air minum, buah, dan sayuran. Nah, selanjutnya ada fungsi air, yaitu sebagai pelarut dan pembentukan sel dan cairan dalam tubuh. Kemudian dia juga mengatur suhu tubuh. Yang berikutnya kita lihat untuk tubuh manusia yang tersusun dari 72% air. Nah, di sini ada paru-paru, ada 92% air, darah 82%, kulit 80%, otot 75%, otak 70%, dan tulang 22%. Jadi tubuh kita hampir 72%, bahkan sudah 72% itu sangat membutuhkan air. Nah, pertemuan selanjutnya akan disambung pada part 2, yaitu organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.